Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum ke pembahasan materi kita kali ini, saya coba paparkan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini, yaitu di sini ada 4 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama, peserta didik mampu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Berikut merupakan peta konsep dari materi kita hari ini, yaitu dengan tema malaikat selalu bersamaku atau beriman kepada malaikat Allah. Nah, di dalam peta konsep ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan membahas tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang ketiga, kita akan membahas perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Baik, langsung saja. Memahami makna iman kepada malaikat. Pertama, ada pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman artinya meyakini dengan setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan. Kemudian, kata malaikat menurut Quraisy Shihab berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jama dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat yaitu makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pengertian iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, jadi orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat. Nah, hukum beriman kepada malaikat ini fardu ain. Hal ini berlandaskan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya sumber dari Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, tentang penciptaan malaikat. Nah, mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk halnya malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 1. Di sana disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fatir ayat 1. Nah, jadi berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, dari segi asalnya sudah jelas bahwa malaikat itu berbeda dengan manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Nah, di sini bisa dilihat di dalam tabel bahwa dari sifat dan ciri-cirinya perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat seperti yang di tabel. Pertama, perbedaannya, malaikat itu bersifat gaib. Nah, sedangkan manusia itu nyata dan jin gaib. Kemudian, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu dan jin juga sama memiliki nafsu. Yang ketiga, selalu taat kepada Allah kalau malaikat. Nah, kalau manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Dan jin juga ada yang taat, ada yang durhaka. Bisa dibaca di dalam tabel semua perbedaannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Nah, sebenarnya jumlah malaikat itu banyak, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tugas utamanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Yang ketiga, malaikat Israil. Nah, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya yaitu meniup sangkakala. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Selanjutnya ada malaikat Atid.
malaikat atid ini bertugas mencatat segala amal keburukan pada manusia. Malaikat yang ke-9 yaitu malaikat Malik, yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan, bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga. Selanjutnya, kita membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi tentang beriman kepada malaikat ini. Pertama, kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Kemudian kita juga bisa menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Kemudian kita juga bisa semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya usaha dan kerja keras. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu kita bisa meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata dan berbuat jujur, karena dimanapun dan kemanapun kita pergi, pasti malaikat selalu mengawasi kita. Kemudian yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian kita juga bisa bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk dan tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Jadi, hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan mendapat balasannya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan bila ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.